سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat bab kezuhudan dan kesederhanaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di temanya yang nomor 6, kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditanya, "Bagaimanakah biaya keperluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawabnya, "Beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya." Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika didatangi seorang muslim yang perlu bantuan bahan makanan, beliau akan menyuruhku untuk memberinya bahan makanan. Jika tidak ada bahan makanan yang bisa diberikan kepadanya, maka aku akan memberinya dengan berhutang. Jika ada orang datang memerlukan bantuan pakaian, beliau akan memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Jika tidak ada pakaian yang bisa diberikan kepadanya, maka aku berhutang dari seseorang untuk memberi pakaian kepadanya. Inilah keadaan yang sering terjadi. Suatu hari seorang musyrik menemuiku. Ia berkata, "Aku memiliki kekayaan. Jika kamu punya keperluan, jangan meminjam dari orang lain, pinjamlah dariku." Ini adalah tawaran yang sangat baik. Kemudian aku mulai berhutang kepadanya. Jika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mencari pinjaman, maka aku berhutang darinya. Suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan sekelompok pedagang. Ia berteriak, "Hai orang Habsyi!" Aku pun menoleh lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar semaunya kepadaku. Katanya, "Tinggal berapa hari lagi?" Jawabku, "Sudah hampir habis." Ia berkata, "Bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu akhir bulan ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku dan kamu harus menggembalakan kambing seperti dahulu." Setelah berkata begitu, ia pun berlalu. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat Isya, aku mendekati baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, "Ya Rasulullah, kini Tuhan tidak memiliki apapun untuk melunasi hutang. Aku juga tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Sekarang si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh sebab itu, jika Tuhan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan-perkampungan orang Arab yang sudah masuk Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu." Setelah kuucapkan hal tersebut, aku segera pulang. Kupersiapkan pedang, perisai, dan sepatu. Hanya itu sajalah perlengkapan perjalananku. Lalu aku menunggu datangnya waktu subuh. Menjelang subuh datanglah seseorang dan berkata, "Cepatlah, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menjumpaimu." Aku segera pergi. Tiba di sana, kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada kabar gembira untukmu, wahai Bilal. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya." Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan senang hati aku membawa unta-unta itu serta melunasi seluruh hutangku. Saat itu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid untuk menjumpai beliau. Lalu aku berkata, "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuan dari hutang. Kini tidak ada lagi hutang yang tersisa." Beliau bertanya, "Apakah masih tersisa barang-barang itu?" Sahutku, "Ya, ada sedikit tersisa." Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum barang itu habis dibagikan."
dibagi-bagikan. Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah sholat Isya, baginda Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah harta itu sudah dibagikan semuanya atau belum? Jawabku, belum, masih ada sisa, namun belum ada orang yang memerlukannya. Baginda Nabi SAW kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya, setelah sholat Isya, baginda Nabi SAW bertanya lagi, apakah masih ada sisa? Jawabku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Tuhan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis. Mendengar kabar tersebut, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Setelah itu barulah baginda Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau. Dari kitab Banzul Majhud. Faidah, banyak juga wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah saja demikian, bagaimana dengan baginda Nabi SAW sebagai pemimpin para nabi alaihimussalam, pemimpin para aulia rahmatullah alaihim? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdul Rahim Raifuri rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi kuburnya, beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdul Rahim Raifuri rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi kuburnya, memiliki suatu kebiasaan, yaitu apabila ia mendapatkan hadiah uang, ia langsung memberikannya kepada orang lain. Sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya. Bahkan sebelum meninggal, pakaian yang sedang ia kenakan dan barang-barang lain ia berikan kepada khadim khususnya, yaitu Maulana Abdul Qadir rahmatullahi alaih. Ia berkata kepadanya, sekarang aku memakai pakaian ini sebagai pinjaman darimu. Beberapa kali saya melihat ayah saya, Maulana Muhammad Yahya rahmatullahi alaih, setiap selesai sholat maghrib, jika ia memiliki uang, ia memberikannya kepada orang yang memiliki hutang. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Di samping itu, masih banyak wali Allah yang kehidupannya seperti itu. Saya kira tidak perlu diungkapkan satu persatu, karena masing-masing memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan tema kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث